Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pembuatan prototipe detektor suhu tanpa kontak fisik. Untuk itu perhatikan alatnya sebagai berikut. Nah, ini sensornya, sensor inframerah untuk mendeteksi suhu. Ya, ini untuk mengukur suhu badan ketika orang mau masuk ke rumah. Ini alatnya pakai sensor inframerah. Kemudian menggunakan MCU supaya menjadi IoT, jadi terhubung ke internet. Power supply-nya menggunakan power bank dihubungkan dengan kabel data. Nah, pengukurannya dari sini bisa dari jauh. Nah, kita bisa kontrol dari HP. Pengukurannya dari HP. Ini yang hijau ini untuk suhu lingkungannya, sementara yang kuning ini untuk suhu target di fokus ya, untuk suhu targetnya. Coba calon yang mau masuk diukur dulu suhunya ke sana yang dekat. Nah, pengukurnya bisa jauhan di sini. Coba lihat angkanya di sini. Ya, masih lama. Ini lihat suhu target yang warna kuning sudah berubah ke 33,8 atau 34 derajat Celcius suhunya. Coba mundur, lihat lagi ini angkanya. Nah, ini sudah tidak mengukur target lagi. Karena di bawah 37 maka aman, boleh masuk. Cut. Ya. Nah, sebetulnya di pasaran sudah ada, yaitu detektor suhu ini berupa alat suhu inframerah tembak ini ya, termometer inframerah tembak, tapi harganya cukup mahal. Ini lihat di salah satu toko online harganya sekitar 1,8 juta. Tapi walaupun mahal, kita lihat di sini habis. Banyak orang memborong alat-alat ini padahal tidak perlu sebetulnya. Nah, untuk itu kita coba buat sendiri. Nah, apa kelemahannya? Kalau menggunakan alat ukur suhu tembak ini, kita lihat petugasnya. Ini berdekatan dengan pasiennya ya, sehingga rentan untuk terpapar. Apa solusinya? Solusinya saya akan menggunakan teknologi IoT, yaitu Internet of Things. Nah, sehingga memungkinkan petugas pengukur berada di posisi yang cukup aman, jauh dari pasiennya. Nah, apa yang digunakan? Yang digunakan adalah sensor inframerah dengan kode GY1906. Nah, fiturnya ini ya, ukurnya kecil, kemudian murah, ini di bawah 100.000 harganya. Kemudian ini rentangnya juga cukup luas, ini untuk suhu lingkungannya sampai 125 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu objeknya bisa sampai 380 derajat Celcius. Ini akurasinya tinggi, 0,5 derajat Celcius pada rentang 0 sampai 50 derajat Celcius. Dan seterusnya, bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian untuk koneksinya cukup menggunakan 4 pin, yaitu ada P-in untuk suplai tegangannya, kemudian ground, kemudian SCL atau serial clock-nya, dan SDA untuk serial data. Ini 2 pin ini untuk datanya. Alat bahannya, pertama kabel jumpernya, kemudian mini proboardnya, ini untuk membuat prototipe. Yang penting ini, node MCU ini adalah perangkat untuk IoT, sehingga kita bisa mengukur menggunakan sensor, kemudian hasilnya kita kirim melalui internet, bisa ke HP, bisa ke komputer. Dan untuk supply energinya menggunakan power bank dan kabel data. Untuk pemrogramannya atau codingnya kita menggunakan lingkungan pemrograman Arduino. Nah, ini konektivitas alatnya, ini cukup menggunakan digital 1, digital 2, ini ke data SDA dan SCL. Powernya kita ambil dari node MCU aja. Nah, ini hasil rangkaiannya. Kemudian untuk setting papannya kita gunakan cara, yaitu dengan file preference kita masukkan ini
alamat dari JSON-nya, yaitu suatu program supaya kita bisa akses internet. Kemudian jangan lupa, karena papannya bukan Arduino, ini papannya adalah ESP8266, itu chip yang ada pada Node MCU. Ini library-nya kita masukkan seperti Blink. Nanti untuk connect ke aplikasi Android-nya. Kemudian juga ditambah timernya ya. Untuk timernya kita ambil di alamat ini dari GitHub. Nah, ini untuk settingnya, setting papan, ini pilih dulu ke Node MCU versi 1. Kemudian upload speed-nya, ini kecepatan upload-nya di 115.200. Nah, sebelumnya dites dulu, dibuat coding sederhana untuk supaya bisa dibaca di layar monitor atau dengan serial monitor. Ini hasilnya seperti ini. Ini suhu lingkungannya, ini stabil. Kemudian ini suhu targetnya sebelum ada target masuk. Ini suhunya 26. Ketika mengukur telapak tangan, ini naik sampai 34,4. Ini suhu telapak tangan dengan jarak kurang dari 1 cm terhadap sensornya. Nah, kemudian setelah berhasil, kita coba coding untuk IoT-nya. Di sini yang penting adalah setting autentikasi dari Android-nya, kemudian juga ini nyambung ke WiFi rumah atau WiFi HP. Di sini password-nya. Kemudian di sini bagaimana kita membuat variabel lingkungan dan target ini untuk dimasukkan atau dimunculkan di Android. Nah, kemudian juga dari sisi Android juga dibuat coding dan berbasis gambar di sini untuk menampilkan dua pengukuran suhu, yaitu suhu lingkungannya dan ini suhu targetnya. Nah, ini setelah mengukur suhu badan. Jadi yang asalnya sama antara suhu lingkungan dengan target, di sini suhu badan sekitar 35,9. Nah, ini tim pemerannya. Ada bintang film, juru kamera, dan sutradaranya. Terima kasih.